Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang peristiwa Madiun. Pemberontakan PKI Madiun merupakan sebuah gerakan yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti landasan negara. Ribuan orang diperkirakan meninggal akibat perang saudara, yang menurut sejarah resmi, disebut pemberontakan Madiun 1948 oleh Partai Komunis Indonesia, PKI. Korban meninggal tidak hanya tokoh Islam, pamong praja atau masyarakat biasa, tetapi juga di pihak lawannya, yaitu pimpinan PKI dan pendukungnya. Dilatari rivalitas ideologi dan intrik politik, pimpinan Kesatuan Tentara Pro PKI mengumumkan pemerintahan baru di Madiun, dan pemerintah pusat menanggapinya secara tegas. Pertumpahan darah pun terjadi. Sebenarnya, bagaimana sejarah peristiwa Madiun? Kak Chloe. Peristiwa Madiun dikenal secara lokal sebagai pemberontakan Partai Komunis Indonesia 1948, adalah konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia yang memproklamirkan diri dan kelompok oposisi sayap kiri Front Demokrasi Rakyat, FDR, Front Demokrasi Rakyat, selama Revolusi Nasional Indonesia. Konflik ini dimulai pada tanggal 18 September tahun 1948, di Madiun, Jawa Timur, dan berakhir 3 bulan kemudian ketika sebagian besar pemimpin dan anggota FDR ditahan dan dieksekusi oleh pasukan TNI. Latar belakang, runtuhnya Kabinet Syarifuddin dan terbentuknya Kabinet Hatta. Pendapat mengenai pemicu konflik tersebut beragam. Menurut Kreutzer, jatuhnya pemerintahan Amir Syarifuddin pada bulan Januari tahun 1948 merupakan asal mula peristiwa Madiun. Sebelumnya, pada paruh kedua tahun 1947, Partai Sosialis terpecah menjadi 2 faksi, satu faksi dipimpin oleh Syarifuddin, dan faksi yang lebih kecil dipimpin oleh Sultan Sejahrir. Kelompok yang terakhir tumbuh karena Syarifuddin memberi penekanan kuat pada keselarasannya dengan Uni Soviet dan kesejahteraan kelas. Sejahrir percaya bahwa doktrin Marxis tentang kesejahteraan kelas tidak dapat diterapkan di masyarakat Indonesia karena tidak ada borjuis Indonesia seperti itu, dan bahwa Indonesia harus mempertahankan netralitas positif, sehingga Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian dunia. Partai tersebut benar-benar terpecah segera setelah pembentukan Kabinet Presidensial Hatta. Masa jabatan Perdana Menteri Syarifuddin berakhir pada tanggal 28 Januari tahun 1948. Sejahrir, Dr. Leimena, dan beberapa aktivis politik sebelumnya telah mendekati Hatta dan meminta dia untuk menjadi Perdana Menteri berikutnya. Hatta setuju jika dia mendapat dukungan dari PNI dan Masyumi. Didorong oleh kebutuhan untuk membentuk kabinet dengan dukungan nasional, baik sayap kanan dan sayap kiri, Hatta menawarkan beberapa jabatan di kabinet kepada faksi Syarifuddin. Mereka menolak tawaran Hatta dan menuntut posisi-posisi kunci, termasuk posisi Syarifuddin sebagai Menteri Pertahanan. Dalam kabinet sebelumnya, Syarifuddin pernah menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap pemerintahan Hatta. Negosiasi gagal, dan pada tanggal 31 Januari tahun 1948, Hatta akhirnya membentuk kabinet tanpa partai-partai sayap kiri, namun, 2 anggota Partai Sosialis dimasukkan ke dalam kabinet atas permintaan kuat Sejahrir. Ia dan 2 anggota kabinet tersebut dikeluarkan dari Partai Sosialis dan membentuk partai mereka sendiri yang disebut Partai Sosialis Indonesia, PSI. Partai baru ini segera memberikan dukungannya kepada pemerintahan Hatta. Program pemerintahan Hatta didasarkan pada 2 prioritas, pelaksanaan perjanjian Renville dan rasionalisasi tentara Indonesia.
Pembentukan FDR, Sajab Kiri, tanpa fraksi Sejahrir, secara bertahap berubah menjadi oposisi. Pada awalnya, ia mencoba untuk mendapatkan tempat di pemerintahan dengan menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama. Namun, upayanya gagal ketika menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada anggota fraksi yang termasuk dalam kabinet. Pada pertemuan massa di Surakarta pada tanggal 26 Februari, Sajab Kiri mengalami reorganisasi dan muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat, FDR, Front Demokrasi Rakyat, dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Itu terdiri dari Partai Sosialis, PKI, PBI, Pesindo, dan Federasi Serikat Pekerja Sopsi. Beberapa minggu setelah pertemuan tersebut, program FDR diubah secara radikal untuk mencakup 1. Oposisi terhadap perjanjian Renville, 2. Penghentian negosiasi dengan Belanda, dan 3. Nasionalisasi semua perusahaan asing. Oposisi yang kuat terhadap Kabinet Hatta jelas dari tujuan pertama program tersebut. Tujuan utama Kabinet Hatta adalah melaksanakan perjanjian Renville, tetapi tujuan FDR adalah menolaknya. FDR memiliki dua basis kekuatan utama, di dalam Angkatan Darat dan di antara kaum buruh. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dari tanggal 3 Juli tahun 1947 hingga tanggal 28 Januari tahun 1948, Syarifuddin telah berhasil membangun oposisi pribadi yang kuat di dalam Angkatan Darat. Ia mengamankan kesetiaan para perwira di Angkatan Darat, TNI, Tentara Nasional Indonesia. Para perwira militer yang setia seringkali adalah orang-orang yang mengetahui lokasi berbagai senjata dan amunisi yang disimpan di daerah pegunungan untuk mengantisipasi aksi militer Belanda lebih lanjut. Yang lebih penting lagi adalah posisi kuat yang telah dibangun Syarifuddin sendiri dalam organisasi tambahan Angkatan Darat, TNI Masyarakat, TNI Rakyat, didirikan pada awal Agustus tahun 1947, ketika Syarifuddin menjadi Perdana Menteri. Organisasi tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan pertahanan rakyat secara lokal untuk mendukung Angkatan Darat. Sementara TNI merupakan organisasi nasional, TNI Masyarakat yang dipimpin oleh Kolonel Djoko Sujono merupakan organisasi militer berbasis lokal. Jelas terlihat bahwa pada masa kepemimpinannya, Syarifuddin berhasil membangun organisasi militer nasional dan lokal yang kuat, yang siap menghadapi Belanda. Selain itu, FDR memiliki posisi dominan dalam SOPSI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, organisasi buruh terbesar di Indonesia. Keanggotaan organisasi tersebut sebagian besar adalah buruh perkotaan dan perkebunan di Republik dan diperkirakan berjumlah antara 200.000 hingga 300.000 orang. Program rasionalisasi Hatta dan dampaknya terhadap kekuatan militer FDR. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, rasionalisasi merupakan solusi dari masalah ekonomi dengan mengurangi jumlah kekuatan militer. Sebulan setelah pembentukan kabinetnya, Hatta memulai program rasionalisasi berdasarkan Dekrit Presiden Nomor 9 tanggal 27 Februari tahun 1948. Tujuan utama dari rasionalisasi adalah untuk menata kembali organisasi militer dan memobilisasi tenaga kerja produktif dari sektor pertahanan ke sektor produksi. Menurut Hatta, ada 3 cara untuk mencapai tujuan tersebut. 1. Mendemobilisasi perwira militer yang ingin kembali ke pekerjaan sebelumnya, guru, karyawan swasta. 2. Mengirim kembali perwira militer ke Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Dan 3. Mendemobilisasi ratusan perwira militer untuk kembali ke masyarakat desa mereka. Pada tahun 1948, Republik Indonesia menghadapi situasi kritis, yaitu kelebihan pasokan tenaga kerja karena banyaknya pengungsi yang mengungsi ke Republik dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda seperti Surabaya. Berdekatan dengan Madiun, Surabaya saat itu masih dikuasai Belanda. Selain itu, terdapat sedikitnya 200.000 pasukan yang berlebih, tetapi persenjataan dan amunisi yang tersedia tidak memadai. Untuk mengantisipasi masalah-masalah kritis, ekonomi, militer, dan politik yang muncul dari situasi tersebut,
Hatta dan kabinetnya segera memutuskan untuk memulai program rasionalisasi. Pada tahap awal reorganisasi, terdapat 160.000 pasukan yang tersisa. Program ini diperkirakan hanya akan menyisakan 57.000 pasukan reguler pada akhirnya. Pada tanggal 15 Mei tahun 1948, TNI Masyarakat, atau Laskar, salah satu basis utama kekuatan FDR, didemobilisasi. Perwira militer yang berorientasi barat dan pro-pemerintah menginginkan tentara yang lebih kecil, lebih disiplin, dan lebih dapat dipercaya di bawah kepemimpinan mereka. Mereka memandang TNI Masyarakat sebagai organisasi militer yang kurang terlatih dan terdidik yang sangat terkait dengan organisasi komunis. Pemerintah menginginkan Angkatan Darat dipimpin oleh perwira profesional yang telah menjalani pelatihan militer yang serius. Dua organisasi militer pro-pemerintah, Divisi Siliwangi Jawa Barat dan Korps Polisi Militer CPM, secara resmi diakui dan diberi status hukum. Demobilisasi TNI Masyarakat berarti pengaruh FDR dalam pemerintahan semakin melemah dan ini memperdalam kebencian FDR terhadap pemerintah. Dari perspektif FDR, rasionalisasi merupakan upaya untuk menghancurkan kekuasaan FDR. FDR bukan satu-satunya kelompok yang menentang rasionalisasi. Hatta, di antara kesatuan militer yang mulai menentang pemerintahan Hatta adalah Divisi 4, yang lebih dikenal sebagai Divisi Senopati, yang ditempatkan di Solo dan ditempatkan di bawah komando Kolonel Sutarto. Seperti FDR, Divisi 4 juga kecewa dengan rasionalisasi Hatta dan memprotes program tersebut. Pada tanggal 20 Mei tahun 1948, keputusan Hatta untuk menggabungkan Divisi 4 ke dalam Divisi I akan menempatkan Kolonel Sutarto dalam posisi perwira cadangan. Sutarto dan prajuritnya mengabaikan instruksi tersebut dan mulai mengatur ulang divisi mereka. Mereka mengubah Divisi 4 menjadi Kesatuan Militer Siap Tempur, yang memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk Solo dan pengikut FDR. Mereka menamai kesatuan itu Divisi Pertempuran Panembahan Senopati. Sutarto dibunuh secara misterius pada tanggal 2 Juli tahun 1948. Mereka yang mendukung FDR menganggap pembunuhan tersebut sebagai bagian dari program rasionalisasi Hatta. Pemogokan Delanggu, kecewa dengan rasionalisasi Hatta, FDR PKI mulai mencari dukungan dari para petani dan buruh dengan menganjurkan reformasi tanah dan mengorganisir pemogokan buruh. Salah satu basis kekuatan utama FDR PKI adalah SOPSI, sangat didominasi oleh kaum komunis. SOPSI mengorganisir beberapa pemogokan untuk memprotes pemerintah. Pemogokan yang paling penting terjadi di Solo. Para pekerja perkebunan memprotes pemerintah sebagai tanggapan atas memburuknya kondisi ekonomi setelah blokade ekonomi oleh Belanda dan kegagalan pemerintah untuk menghilangkan feodalisme dan menghentikan operasi spekulatif pasar gelap. Pemogokan di daerah penanaman kapas Delanggu diorganisir oleh SABUPRI, Serikat Pekerja Perkebunan berorientasi komunis, dan sekitar 20.000 pekerja melakukan pemogokan selama sekitar 35 hari. Pemerintah menuduh para pemimpin FDR dan SABUPRI membahayakan Republik dengan mengorganisir pemogokan tersebut. Mereka menanggapi tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintahlah yang membahayakan Republik dengan kebijakan ekonomi yang tidak efektif dan tidak benar. Para pemimpin FDR dan SOPSI menginginkan agar peraturan yang ada dan reformasi agraria dilaksanakan dengan lebih baik oleh pemerintah. Pemogokan berakhir pada tanggal 18 Juli tahun 1948, ketika pemerintah bersedia menerima tuntutan para pekerja agar diberikan tekstil sepanjang 2 meter dan beras setiap bulan di samping gaji mereka. Hubungan luar negeri Republik Indonesia. Peristiwa Madiun harus ditempatkan dalam konteks internasional di mana dua negara adidaya memainkan peran dalam pemerintahan Indonesia. Suripno adalah seorang komunis muda yang menjadi wakil Republik Indonesia pada Kongres Federasi Pemuda Demokratik Dunia di Praha pada tahun 1947. Ia juga diberi mandat untuk menghubungi Uni Soviet. Pada bulan Januari tahun 1948,
ia bertemu dengan seorang duta besar Soviet dan membahas hubungan konsuler masa depan antara Uni Soviet dan Indonesia. Pemerintah Soviet akhirnya mengambil inisiatif dengan memberitahu Suripno bahwa perjanjian konsuler telah diperbaiki. Alih-alih menerima perjanjian tersebut, pemerintah Hatta memutuskan untuk menangguhkan hubungan bilateral tersebut. Suripno kemudian diminta untuk kembali ke Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus tahun 1948, Suripno tiba di Yogyakarta bersama sekretarisnya, yang ternyata adalah Musso, seorang pemimpin senior komunis Indonesia. Saat diminta memberikan laporan resmi kepada Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Suripno memuji sikap politik Uni Soviet yang selalu mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Hatta berulang kali menolak perjanjian konsuler karena ia cenderung mencari bantuan dari kekuatan AS. Pada tanggal 21 Juli Soekarno, Hatta, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, dan perwakilan AS mengadakan pertemuan di sebuah hotel di Sarangan, Madiun, Belanda dan AS memiliki tujuan bersama untuk menguasai sumber daya alam. Pada tanggal 17 September Menteri Luar Negeri Belanda menyatakan bahwa ekspansi komunis di Indonesia merupakan hambatan utama bagi kekuatan Barat untuk memperoleh sumber daya. Belanda ingin AS percaya bahwa Indonesia adalah benteng komunis. Namun, AS memutuskan untuk memasukkan Hatta dan asosiasinya dalam satu front anti-komunis internasional yang akan didirikan di Asia Timur dan Tenggara untuk menantang Soviet. Belanda gagal memulihkan kendalinya atas Indonesia dengan membawa para pemimpin Indonesia dan perwakilan Amerika ke dalam konflik. Kembalinya Musso dan reorganisasi FDR, kembalinya Musso menjadi pemicu peristiwa Madiun. Soekarno secara resmi mengundang Musso ke istana presidennya di Yogyakarta. Menurut laporan wartawan, pertemuan itu sangat mengharukan, mereka berpelukan dan mata mereka berkaca-kaca. Musso adalah senior politik Soekarno dan keduanya adalah sahabat karib ketika mereka tinggal di Surabaya. Kembalinya Musso merupakan titik balik perjalanan politik FDR. Selama konferensi partai pada tanggal 26 dan tanggal 27 Agustus tahun 1948, partai mengadopsi garis politik baru dan membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri. Anggota biro politik baru ini adalah para pemimpin FDR, Maruto Darusman, Tan Lingji, Harjono, Setiajid, Djoko Sujono, Aidit, Wikana, Suripno, Amir Syarifuddin, dan Alimin, dengan Musso menjabat sebagai ketua. Pengangkatan kembali dilakukan atas dasar yang sah oleh musuh-musuh FDR PKI untuk meluncurkan kampanye anti-PKI. Pemerintah menyiapkan strategi untuk melenyapkan kaum komunis. Salah satu tuduhan terbesar pemerintah adalah bahwa Musso mempromosikan keterlibatan Republik dalam konflik Soviet-Amerika. Penyatuan kekuatan politik tersebut merupakan kesalahan fatal. Menuju pemberontakan, para pemimpin FDR melakukan perjalanan propaganda melalui Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan ide-ide politik Musso. Para pemimpin PKI lainnya tetap berada di Yogyakarta untuk mencoba berunding dengan para pemimpin PNI dan Masyumi untuk membentuk kabinet baru, yang akan mencakup perwakilan FDR. Situasi di FDR masih kacau bahkan setelah penyatuan beberapa kekuatan politik, misalnya, beberapa anggota PKI dan Partai Sosialis di Bojonegoro menentang keputusan yang dibuat selama pertemuan pada tanggal 26 dan tanggal 27 Agustus tahun 1948. Sebagai struktur baru, FDR secara teknis tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan apapun dari luar. Terjadi bentrokan kecil yang melibatkan kelompok militer pro-Hatta di satu pihak dan kelompok bersenjata pro-FDR di pihak lain. Setelah terbunuhnya Kolonel Sutarto, perkembangan politik di Solo semakin memanas. Munculnya divisi Siliwangi yang setia kepada pemerintah dan anti-kiri, juga menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan politik di Solo yang menjadi basis divisi Senopati. Kekuasaan FDR mulai melemah setelah beberapa kasus pembunuhan dan penculikan perwira kiri.
Kreutzer memberikan contoh kasus penculikan dan pembunuhan beberapa minggu sebelum peristiwa Madiun. Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Pada tanggal 1 September 2 anggota PKI Solo diculik dan kemudian diinterogasi tentang kegiatan dan organisasi PKI di Solo. Namun, pada hari yang sama, anggota Pesindo menculik beberapa pemimpin pro-pemerintah. Mereka dituduh menculik anggota PKI. 6 hari kemudian, pada tanggal 7 September hampir semua perwira dan beberapa prajurit berpangkat rendah dari Tentara Laut Republik Indonesia, TLRI, pimpinan Komandan Yadau diculik dan dibawa ke Pangkalan Divisi Siliwangi, sebuah unit militer pro-pemerintah. Pada tanggal 9 September Suwadi, penerus Sutarto sebagai Komandan Divisi Senopati, memperoleh persetujuan resmi dari Panglima Angkatan Darat Indonesia Sudirman untuk menyelidiki pembunuhan dan penculikan orang-orang di Yogyakarta dan Solo. Namun, tak lama setelah penyelidikan dimulai, beberapa perwira yang diberi perintah untuk menginterogasi para tersangka juga diculik. Pada tanggal 13 September di Blitar, Selatan Malang, unit-unit pemerintah menangkap beberapa anggota Pesindo. Pada tanggal 16 September markas besar Pesindo diserang. Solo, kota kedua Republik setelah Yogyakarta, menjadi tempat konflik yang kompleks antara pemerintah dan kelompok kiri selama 2 minggu pertama bulan September. Solo kini dikuasai oleh kelompok sayap kanan pro-pemerintah, yang menjadikan Madiun sebagai benteng terakhir FDR sejak Yogyakarta dan Solo dikuasai oleh Republik Indonesia, dan Surabaya dikuasai Belanda. Namun, kelompok anti-komunis dan pemerintah pro-Hatta telah menyusup ke Madiun sejak awal September. Memberontak, khawatir dengan apa yang terjadi di Solo, para pemimpin FDR di Madiun mulai merasa tidak tenang dan melaporkan hal itu kepada para pemimpin FDR di Kediri, lebih dari 35 mil di sebelah timur Madiun. Ia menerima perintah untuk melucuti senjata para agitator di Madiun untuk menghindari kemungkinan pertumpahan darah di daerah itu. Pada pukul 3 pagi tanggal 18 September tahun 1948, FDR mulai merebut para pejabat pemerintah daerah, sentral telepon, dan markas tentara, dengan Sumarsono dan Djoko Sujono sebagai pemimpin operasi. Pertempuran singkat itu berakhir dengan tewasnya 2 perwira yang setia dan 4 orang terluka. Dalam hitungan jam, Madiun berada di bawah kendali FDR. 2 anggota FDR, Setiajid dan Wikana, mengambil alih pemerintahan sipil dan mendirikan pemerintah Front Nasional Daerah Madiun. Sumarsono kemudian mengumumkan di radio lokal, dari Madiun kemenangan dimulai. Setelah mendengar kejadian pada tanggal 18 September Musso dan Syarifuddin kembali ke Madiun, mereka segera membicarakan situasi tersebut dengan Sumarsono, Setiajid, dan Wikana saat tiba di sana. Pada pukul 10 malam tanggal 19 September tahun 1948, Presiden Soekarno menyatakan bahwa pemberontakan Madiun merupakan usaha untuk menggulingkan pemerintah Republik Indonesia dan bahwa Musso telah membentuk pemerintahan Soviet. Ia juga menyatakan bahwa rakyat Indonesia harus memilih antara dia dan Hatta atau Musso dan partai komunisnya. Soekarno digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang memiliki pengaruh sangat kuat terhadap masyarakat Jawa. Dalam pidatonya, ia meminta rakyat untuk membantu Soekarno dan Hatta, dan TP memberi mereka mandat penuh untuk menumpas gerakan komunis. Pada pukul 11.30 malam hari yang sama, Musso membalas Soekarno dan menyatakan perang terhadap pemerintah Indonesia. Ia mencoba meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Soekarno dan Hatta adalah budak imperialisme Amerika, pengkhianat, dan pedagang Romusya. Terjadi ketegangan yang meningkat antara pemimpin Soekarno-Hatta dan FDR. Beberapa pemimpin FDR memutuskan untuk merdeka dari Musso. Pada tanggal 20 September tahun 1948, mereka menyatakan kesediaan mereka untuk berdamai dengan pemerintah Indonesia. Pada malam harinya, Kolonel Djoko Sujono,
komandan militer di Madiun, menyiarkan melalui radio bahwa apa yang terjadi di Madiun bukanlah kudeta tetapi upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, yang mengarahkan revolusi ke arah yang berbeda. Ia diikuti oleh Sumarsono, pemimpin awal pemberontakan, yang membuat pengumuman publik serupa bahwa peristiwa Madiun bukanlah kudeta tetapi upaya untuk mengoreksi tujuan politik pemerintahan Hatta. Dalam upayanya untuk meyakinkan pemerintah, Amir Syarifuddin menyatakan pada tanggal 23 September bahwa konstitusi FDR adalah Republik Indonesia, benderanya tetap merah dan putih, dan lagu kebangsaannya masih Indonesia Raya. Akibat, pemerintah Indonesia tampaknya mengabaikan beberapa upaya pemimpin FDR untuk mengakhiri konflik. Mereka menggunakan pemberontakan kecil untuk menindak tegas kaum kiri Indonesia. Operasi militer dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Nasution, dan mereka berjanji untuk menyelesaikan kekacauan dalam waktu 2 minggu. Hatta bersikeras untuk mengekang pemberontakan dan merebut Madiun sesegera mungkin sebelum Belanda mulai campur tangan. Pemerintah memulai pembersihan anti-komunis dari Yogyakarta dan Solo. Pada tanggal 30 September pemerintah mengirim Letnan Kolonel Sadikin, dari Brigade Divisi Siliwangi, untuk memobilisasi pasukannya dan menguasai Madiun. Untuk menghindari konflik dengan Angkatan Bersenjata Indonesia, para pemimpin FDR PKI mulai mundur ke daerah pegunungan. Di bawah komando Syarifuddin, mereka melarikan diri dari Madiun dan menuju ke desa kecil Kandangan, di mana mereka dapat menemukan amunisi dan senjata, sebuah toko yang dibangun ketika Syarifuddin menjadi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. Yang mengejutkan mereka, desa tersebut sudah diduduki oleh Batalion Divisi Sungkono yang dipimpin Mayor Sabarudin. Pada tanggal 28 Oktober pemerintah menangkap 1.500 orang dari unit militer pemberontak terakhir. Musso ditembak mati 3 hari kemudian ketika ia bersembunyi di sebuah kamar kecil dan menolak untuk menyerah. Jenazahnya dibawa ke Ponorogo, dipamerkan di depan umum, dan dibakar. Sebulan kemudian, pada tanggal 29 November Djoko Sujono dan Maruto Darusman ditangkap. Syarifuddin menghadapi nasib yang sama ketika ia ditangkap pada tanggal 4 Desember. 3 hari kemudian, pada tanggal 7 Desember tahun 1948, Mabes TNI mengumumkan penumpasan terakhir pemberontakan dan menyatakan bahwa sekitar 35.000 orang, sebagian besar tentara, telah ditangkap. Pada tanggal 19 Desember Syarifuddin, Maruto Darusman, Djoko Sujono, Suripno dan pemimpin FDR lainnya dieksekusi. Diperkirakan korban berjumlah 24.000 orang, 8.000 di Madiun, 4.000 di Cepu dan 12.000 di Ponorogo, karena peristiwa tersebut mempengaruhi daerah tetangga. Sebagian besar pemimpin FDR ditahan dan dieksekusi. Sumarsono berhasil melarikan diri. Ia melarikan diri dari Madiun dan menuju ke utara ke wilayah Belanda. Ia akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda karena kepemilikan emas dan harta benda secara ilegal. Meskipun awalnya penguasa Belanda curiga akan keterlibatannya dalam peristiwa Madiun, ia berhasil menipu mereka dengan identitas palsu. Ia dibebaskan pada tanggal 30 Juli tahun 1949 tetapi ditangkap lagi pada tanggal 29 Oktober atas kasus penipuan identitasnya. Belanda terus menyelidiki dan pada tanggal 11 November terungkap identitas Sumarsono dan keterlibatannya dalam peristiwa Madiun. Penguasa Belanda memutuskan untuk mengeksekusinya di Nugini. Namun, sebelum itu terjadi, Sumarsono melarikan diri dari penjara pada tanggal 13 Desember. Ia melarikan diri ke Sumatera Utara dan tinggal di sana sebagai guru. Ia ditangkap lagi selama kampanye anti-komunis yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia di bawah Soeharto pada tahun 1965. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Kloy, tumbuh bersama. Kak Kloy.